Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Tebuana Agung Aidalori dengan NIM 24085610080 dari kelas E. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 3 dan saya akan menjelaskan pada bagian basis pengetahuan. Jadi, basis pengetahuan merupakan komponen utama dalam sistem pakar yang berisi informasi, fakta, dan aturan untuk mendukung proses penalaran sistem. Jadi, pada penelitian ini, basis pengetahuan digunakan dalam metode forward chaining untuk memberi penjelasan dan saran berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi, basis pengetahuan disusun berdasarkan fitur input pada dataset yang dijadikan sebagai gejala dalam proses analisis sistem. Jadi, sistem menggunakan 9 fitur utama yaitu kesedihan, gembira berlebihan, kelelahan, gangguan tidur, perubahan suasana hati, pikiran menyakiti diri, berpikir berlebihan, konsentrasi, dan optimisme sebagai dasar dalam proses identifikasi gangguan kesehatan mental. Kemudian ada daftar gejala. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 9 gejala, di mana kesedihan merupakan frekuensi pengguna mengalami perasaan sedih, gembira berlebihan adalah frekuensi pengguna mengalami perasaan sangat senang secara berlebihan, kelelahan adalah frekuensi pengguna merasa lelah secara fisik maupun emosional, dan selanjutnya. Gejala-gejala tersebut menjadi fakta awal yang dimasukkan oleh pengguna. Fakta ini kemudian diproses oleh model JST dan digunakan oleh sistem pakar dalam proses forward chaining. Kategori nilai gejala. Jadi pada sistem ini, nilai gejala dibagi menjadi 3 bentuk. Gejala kesedihan, gembira berlebihan, kelelahan, dan gangguan tidur menggunakan skala frekuensi sebagai berikut. Jadi ada 4 nilai yang dimana nilai 1 dimasukkan ke dalam kategori jarang, nilai 2 masuk ke kategori kadang-kadang, nilai 3 masuk ke kategori sering, dan nilai 4 sangat sering. Kemudian, gejala perubahan suasana hati, pikiran menyakiti diri, dan berpikir berlebihan menggunakan nilai biner, di mana nilai 0 merupakan kategori tidak, nilai 1 berkategori iya. Sedangkan gejala konsentrasi dan optimisme menggunakan skala 1 sampai 10 dengan kategori 1 sampai 4 merupakan kategori rendah, 5 sampai 7 kategori sedang, dan 8 sampai 10 kategori tinggi. Selanjutnya adalah daftar output system. Jadi output system merupakan hasil screening awal yang diberikan kepada pengguna. Output ini dihasilkan oleh model JST backpropagation, kemudian diperjelas oleh sistem pakar melalui aturan forward chaining. Jadi ada 4 output yang akan dihasilkan oleh sistem. Yang pertama adalah normal, di mana tidak terdapat indikasi kuat berdasarkan gejala yang dimasukkan. Kemudian output yang kedua depresi, terdapat pola gejala yang mengarah pada depresi atau tekanan emosional. Kemudian output ketiga bipolar tipe 1, di mana terdapat pola gejala yang mengarah pada perubahan suasana hati yang kuat, dan bipolar tipe 2, di mana terdapat pola gejala yang mengarah pada perubahan suasana hati dengan intensitas tertentu. Yang selanjutnya adalah struktur basis pengetahuan. Jadi struktur basis pengetahuan disusun dalam bentuk hubungan antara kondisi gejala, kesimpulan, dan saran. Jadi struktur ini digunakan oleh sistem pakar untuk memberi penjelasan kepada pengguna. Jadi ada 5 struktur yang dihasilkan oleh sistem. Yang pertama dengan kondisi gejala kesedihan tinggi, berpikir berlebihan, dan konsentrasi rendah, maka kesimpulan yang didapat adalah terdapat indikator tekanan emosional atau depresi. Jadi sarannya, konsultasilah dengan psikolog, konselor, atau tenaga profesional jika kondisi berlanjut. Kesimpulan yang kedua dengan kondisi gejala perubahan suasana hati, gembira berlebihan, dan gangguan tidur. Jadi kesimpulan yang didapat adalah terdapat indikator perubahan suasana hati yang perlu diperhatikan. Saran yang diberikan adalah lakukan pemantauan emosi dan konsultasi dengan profesional. Kemudian yang ketiga adalah pikiran menyakiti diri bernilai iya. Terdapat indikasi
Kesimpulannya, terdapat indikasi pikiran menyakiti diri. Maka saran yang diberikan adalah segera cari bantuan profesional atau hubungi orang terdekat. Yang keempat, kondisi gejala kesedihan rendah, tidak ada perubahan suasana hati, tidak berpikir berlebihan, konsentrasi baik, dan optimisme baik, maka kesimpulannya adalah kondisi relatif normal. Jadi sarannya, tetap menjaga kesehatan mental dengan aktivitas positif. Yang terakhir adalah tidak ada aturan khusus yang terpenuhi. Maka kesimpulannya, kondisi belum dapat dijelaskan secara kuat oleh aturan. Saran, tetap pantau kondisi dan konsultasi jika gejala mengganggu aktivitas. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya sampaikan terima kasih.